Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, ketemu lagi di acara yang pastinya paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan acara Tabligh Islami. Hari ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat menarik sekali di Tabligh Islami edisi kali ini. Kita akan bicara tentang tema moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran. Tentunya istilah moderasi beragama ini sering kita dengar. Tapi kita nggak sendiri, kita kali ini akan menguliknya bersama Ustadz yang sudah sangat terkenal, tentu saja, Ustadz Abdul Ghafur. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ustadz, apa kesibukan sekarang ini Ustadz? Simple, cuma di kantor, aktivitas keseharian biasa saja. Dan tentu saja nanti hari ini kita akan mencerahkan umat Ustadz ya. Insya Allah. Nanti juga kita akan mendengarkan lantunan Al-Quran dari Faruk. Faruk siap-siap ya? Iya, insya Allah siap. Nah Ustadz, kita nggak sendiri. Selain para pemirsa di rumah, kita juga kedatangan para bintang tamu juga nih Ustadz. Masya Allah, dari ibu-ibu, dari dua majelis taklim. Kita sapa dulu yang pertama dari Majelis Taklim LKS Cempaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim LKS Cempaka Sidomulyo, Bambang Liburo, Bantul. Pendamping LKS Cempaka Sidomulyo, kami berdiri siap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berbagi dan harus juga siap menerima ilmu hari ini pastinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua di sebelah kanan kita adalah Majelis Taklim Nurul Hidayah. Kami dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Garak Sumber Agung Jetis Bantul. Manjada wajada Nurul Hidayah, Semangat, Nurul Hidayah, istiqomah, Nurul Hidayah. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu. Ustadz, kita bicara tentang moderasi beragama. Rasanya lebih nyaman kalau kita ngobrol sambil duduk Ustadz. Iya. Silakan. Ustadz, Iya. ini bicara tentang moderasi beragama. Rasanya kita sudah sangat sering mendengar terma ini, kata ini. Mungkin boleh dipahamkan dulu Ustadz, secara sederhana ke jamaah yang ada di studio dan di pemirsa di rumah, apa itu moderasi beragama Ustadz? Kue apa itu Ustadz? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya mun'imil nasiha wal afiyah. Nusalli wa nusallimu alaika ya Rasulullah ya sadatil wujud Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian yang hadir di saat ini, Mas Taufik, alhamdulillah saat ini Allah memberikan waktu kepada kita untuk tafakur sejenak terkait dengan moderasi beragama. Orang hidup itu membutuhkan, bahkan sejak awal semuanya menginginkan hidup bahagia dunia akhirat. Gitu. Jadi kesempurnaan lahir batin. Gitu. Cuma yang seringkali dilupakan adalah satu, yaitu bagaimana membangun keseimbangan perjalanan hidup. Apakah keseimbangan terhadap diri sendiri supaya tetap tegak, maupun keseimbangan dalam membangun kehidupan dengan lingkungan. Nah, inilah yang barangkali menjadi titik fokus kita, penting bagi kita untuk membangun keseimbangan dalam beragama. Kita tidak ingin hanya lisan, semangat bertutur kata, akal bergerak untuk berpikir, mencari ilmu, tapi pada akhirnya kosong, tidak sesuai dengan tahqiqnya. Atau kalau bahasa orang pesantren itu tahqiqul a'mal, realitanya. Jadi seringkali antara lisan tidak ittifaq dengan hati. Seringkali kita ngomong A tapi hatinya B. Nah ini tidak ittifaq. Padahal yang dibutuhkan oleh Tuhan itu adalah ittihadul lisani ma'al qalbi. Jadi keselarasan antara lisan dengan hati itu.
maka akan melahirkan keseimbangan hidup karena tidak kontraproduktif itu. Begitu juga dalam beragama gitu. Jadi butuh keseimbangan. Nah, inilah yang kemudian dimaknakan sebagai moderasi. Jadi moderasi beragama itu bisa ke dalam, bisa keluar. Jadi bisa vertikal horizontalnya, kemudian bagaimana membangun keseimbangan pada diri sendiri. Bagaimana membangun keseimbangan hidup dengan lingkungan. Nah, inilah yang barangkali menjadi dasar majelis kita pada kesempatan ini. Ustaz, ini baru pertanyaan pertama saya loh ini, Bu. Ini udah masuk ke intinya ya. Saya senang tadi begitu Ustaz mengaitkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya ada keseimbangan di sana, moderasi dalam hal ini. Lalu pertanyaan berikutnya gini Ustaz. Kenapa khususnya kita sebagai orang muslim harus menjadi pribadi yang katakanlah tadi moderat tadi dalam keseharian kita berkehidupan, Ustaz? Iya, karena penting bagi kita untuk membangun keseimbangan agar tidak terjadi kontraproduktif pertama. Nah, terus miskomunikasi. Seringkali orang itu kontraproduktif. Jadi banyak orang mencari ilmu sehingga mendapat gelar begitu banyak. Mencari ilmu dengan majelis yang begitu banyak, tapi pada akhirnya tidak sesuai dengan haliyahnya. Nah, inilah yang sebenarnya kita seringkali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sangat hebat sekali ya, minta surga. Tapi kita seringkali lupa tidak mengimbangi apa sih sebenarnya yang kita bangun di kehidupan ini untuk mengantarkan sehingga kita layak minta surga gitu loh. Nah, ini seringkali yang kita problemnya di situ sebenarnya. Kemudian dengan lingkungan, kita seringkali sholat, baca Quran, atau berbuat baik. Tapi kedengkian dan kedoliman itu masih merasuki diri kita. Sulit ini. 1000 kali kita berdoa, Rabbana atina, minta surga. Tapi halia kita, apa ya kalau bahasa kita? Ya kehidupan kita lah, bertolak belakang. Nah, kalau bahasa saya, kita seringkali ngatur Tuhan. Gitu. Jadi kita minta surga, tapi kita tidak pernah memberikan sesuatu yang kemudian Tuhan memberikan tiket kepada kita untuk memperoleh tempat di surga. Nah, ini banyak orang berilmu, banyak orang mengkaji kitab, buku, literatur, bahkan banyak orang hafal Quran. Tapi suka juga mencaci orang. Sulit kan? Jadi sangat kontraproduktif. Nah, inilah yang barangkali perlu kita bangun. Oke, kemudian Ustaz, tadi menarik sekali Ustaz, tapi kita harus jeda dulu Ustaz. Ya. Ustaz. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di acara Tablik Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Faruk untuk bacaan Al-Qur'annya. Ini surat apa Faruk? Surat Yunus ayat 99. Yunus 99 Ustaz. Boleh sedikit dijelaskan ini kandungannya apa ini Ustaz?
Yunus 99. Pada ayat tersebut Allah sebenarnya memberikan informasi awal kepada kita umat Rasulullah itu. Di kalimat itu, di ayat itu Allah memberikan kabar kepada kita. Andaikan Allah berkehendak menjadikan kita satu rasa, itu tidak sulit sekali bagi Allah gitu. Tapi esensinya bukan itu yang Allah harapkan itu. Tapi dengan keragaman kehidupan, laki-laki perempuan siang malam beragama, ada yang tidak beragama, ada yang bersyukur dan tidak bersyukur. Itu sebenarnya untuk membangun harmoni kehidupan. Kehidupan ini agar lebih bermakna. Gitu. Jadi lebih indah lagi sebenarnya. Tinggal kita. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kadang kita sering lupa untuk bersyukur. Dalam mengarungi kehidupan lupa bersyukur sehingga kita lupa juga menghargai orang. Oke, jadi kata kuncinya lupa bersyukur dan lupa menghargai Lupa orang. menghargai Ustaz, orang. ini ibu-ibu ini udah penasaran banget, Ustaz, pengen bertanya. Iya. Saya persilakan dulu dari Majelis Taklim LKS Cempaka, siapa yang mau bertanya, Bu? Rame banget, silakan Bu, satu orang dulu. Derek tamu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya pernah menemui seseorang yang sangat tahu agama, sangat memahami agama dan beliau juga taat beragama. Tapi satu pemahaman beliau yaitu bahwa berjilbab itu tidak wajib. Begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita tampung dulu tadi ya, biar Iya. sekaligus nanti dijawab. Iya. Selanjutnya dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, siapa yang mau bertanya, Bu? Yang cuma satu orang, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz, saya mau nanyakan, Iya. dikarenakan saya itu banyak teman, ada saudara, itu yang kebetulan beragama non-I, kami sangat merasa pekiwuh dan bahasa Jawanya di waktu kita pas hari raya Idul Adha. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mempunyai hak atau kita wajib atau kita itu sekedar sosial memberikan daging itu kepada saudara kita yang beragama non-I. Itu saja yang saya tanyakan, mohon maaf ada salah. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan ibu-ibu ini rasanya yang terjadi di masyarakat, Ustaz. Iya. Yang pertama tadi tentang jilbab, ada satu tokoh misalnya begitu, Iya. Ustaz. Yang kedua tentang interaksi dengan selain muslim, gitu, Beda Ustaz. agama. Terkait dengan Iya. memberikan daging dan seterusnya. Silakan, Ustaz, digabungin jawabannya. Terima kasih. Yang pertama kaitannya sama jilbab ya. Ada tokoh, figur, kemudian kok berpendapat jilbab nggak wajib. Sebenarnya begini ya. Orang menjalani hidup beragama itu tidak cukup dengan menerima saja, tapi mendalami, mengkaji, mendalami sehingga ilmu akan bertambah. Maka ketika kita tidak sampai pada satu titik itu akan menjadi problem terus. Makanya mencari ilmu itu tidak hanya untuk para ustadz, semuanya. Per individu wajib itu. Sehingga tahu, paham betul. Sehingga problematika khilafiyah seperti tadi itu sampaikan betul kepada jamaah itu, kepada umat itu. Oh, pendapat ini begini-begini. Nah, sekarang kebanyakan yang disampaikan itu terkesan pada satu pemahaman. Mestinya kalau saya sampaikan semuanya itu. Oh, ini makanan enak, oh ini agak kecut, oh ini agak asin. Sampaikan semua. Sehingga betul-betul kita dan umat itu memahami secara keseluruhan. Oh, si A mengikuti ini, oh si B mengikuti ini. Itu terkait dengan khilafiyah juga, ya. Nah, ini yang terpenting, apalagi sama jilbab. Nah, khusus untuk umat Islam memang kita ada tersekat oleh pemahaman-pemahaman furu'iyah, ya. Dan kita cukup memahami, karena kita tidak bisa memaksa orang. Taklif itu mengalir kepada individu, jadi bukan pada kelompok. Saya dengan Mas Taufik sama-sama kena taklif, maka besok pertanggungjawaban juga personal, jadi per individu, bukan kelompok.
Kita hadir di majelis ini sekarang, itu besok di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Kadang kita duduk tapi hati kita ada kebencian. Saya duduk sekarang tapi saya benci dengan Mas Taufik, saya maksiat. Sepele. Jadi makanya dalam moderasi ini perlu kita membangun kesolehan pada diri sendiri, soleh pula pada orang lain. Oke. Kemudian yang kedua terkait, kebetulan ini tetangga. Masya Allah. Iya. Tetangga, Ustaz. Suberagung ya. Iya, jadi tetangga utara rumah. Terkait dengan Idul Kurban itu memang realita yang tak berkesudahan. Seringkali problem kalau ada sembelihan hewan kurban, ada tetangga beda agama, gimana. Sebenarnya dalam problematika itu para ahli agama harusnya menyampaikan. Yang tidak diperbolehkan itu kalau langsung. Jadi hewan kurban, daging kurban diberikan langsung. Tapi seandainya saya memberikan dulu ke Mas Taufik kemudian karena sudah banyak mendapatkan, ditasarufkan lagi kepada sebelah, tetangga kita, saudara kita beda agama, itu nggak ada masalah. Tapi kembali kuncinya kepada itu, karena yang sering kali membuat gaduh itu orang yang bodoh. Oh, okay. Atau orang yang setengah bodoh itu. Kalau orang bodoh sekali bertanya nggak masalah kok. Yang pura-pura bodoh atau pura-pura pinter. Ini dunia ini dihancurkan oleh orang itu. Makanya orang pinter pura-pura bodoh. Orang bodoh pura-pura pinter. Nah, ini penyakitnya. Nah makanya seperti itu. Karena kita membangun kehidupan. Satu konsep ya yang diajarkan. Jadi kita dipaksa sebenarnya untuk mewujudkan kehidupan yang indah banget itu. Ketika kita mendengar irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi kalau kita baik dengan lingkungan, malaikat Tuhan pasti sayang kok kepada kita. Tapi sulit, sangat disayangkan. Setiap hari hati kita kadang diliputi rasa kebencian, iri, dengki. Kadang saya melihat Mas Taufik, ya mungkin ketika sekarang jejer, ini mungkin hati kita bagus. Tapi ketika beda waktu, melihat Mas Taufik dari jauh, ada kebencian, kurang ajar dia, gitu. Inilah, nah itulah yang saya maksud. Mestinya kita bangun soleh li nafsi, soleh li ghairihi, ya. Kemudian yang paling kita harus paham, sadar betul bahwa musuh itu bukan orang lain. Tapi musuh adalah diri kita sendiri. Makanya katakan kepada nafsu, katakan nafsu gitu kepada kita ya. Siap ya ibu-ibu semuanya? Yo. Katakan kepada diri kita, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nafsu, kau jangan bergejolak. Kanan kiriku ini ada malaikat raqib atid yang selalu mencatat gitu. Sekecil apapun gerakan kita, jangankan mulut, jangankan tindakan, gerakan, hati kita dicatat. Ya. Kita duduk sekarang sepintas nggak ada kemaksiat itu. Tapi bisa jadi kita, di antara kita ada yang maksiat. Karena apa? Ini kok diatur banget. Ini kok diatur banget. Ini kok private banget. Nah, gitu. Jadi ada problem yang mestinya kita bangun. Oke. Apa yaitu keseimbangan. Keseimbangan. Tadi. Iya. Berarti kata kuncinya sebenarnya ilmu juga, Ustaz ya. Iya, kembali. Kalau kita kurang ilmu, kita menyikapi sesuatu itu dengan sembarangan. Iya, Tapi tidak semakin bijak. Tidak bijak. Tapi Iya. semakin kita belajar jadi kita tahu, Ustaz ya. Akan semakin arif, akan semakin bijak. Oke. Dan kemuliaan akan kita capai itu. Nah. Ridho Allah. Ustaz, lalu pertanyaan selanjutnya gini, Ustaz. Kita kaitkanlah dengan Al-Quran. Iya. Moderasi beragama dalam sudut pandang Al-Quran. Bagaimana kita melihat moderasi beragama dalam sudut pandang Al-Quran? Yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Iya. Dalam perspektif Al-Quran itu kan begini ya. Simpelnya kalau Tuhan menginformasikan kepada kita la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu al-ayah ke belakang. Sudah jelas tidak ada paksaan dalam beragama. Makanya bersyukur bagi kita yang mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim. Semua nabi dari Nabi Allah Adam itu membawa satu kalimat. Apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kaumku, umatku, ayo sembahlah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua nabi itu seperti itu.
Tapi pemahaman manusia yang kemudian, interpretasi manusia yang kemudian berbeda. Jadi Tuhan satu, pemahaman kita yang kemudian berbeda, yang paling tegas adalah Islam. Makanya kalau di kampus barangkali teman-teman mahasiswa belajar perbandingan agama jelas gitu ya. Jadi di situ letaknya sebenarnya. Jadi memahami Tuhan itulah yang kemudian berbeda. Makanya bersyukurlah kita oleh Allah diberikan aliran hidayah, iman dan Islam kita. Rawat keislaman kita itu. Sehingga kita sebenarnya nggak perlu problem dengan orang beragama lain kok itu. Karena apa? Mereka menjadi begitu itu ada juga campur tangan dari kehendak Tuhan. Oke. Kembali kepada ayat yang tadi itu. Jadi kita bukan serta-merta tindakan kita, tapi ada pastinya ada kehendak Allah SWT. Ustaz, nggak terasa ini kita udah mau di penghujung ayat. Singkat Ustaz, apa yang perlu kita lengkapi di diri kita sebagai atribut diri kita, sebagai ciri utama? Singkat saja Ustaz, kita menjadi pribadi yang moderat dalam beragama. Cirinya Ustaz, singkat. Bangun keseimbangan, ya, keseimbangan berpikir, keseimbangan bertindak, keseimbangan mengamalkan, memahami, mengkomunikasikan, itu bangun keseimbangan supaya kita betul menjadi orang yang soleh sejati. Gitu. Kedua, belajarlah untuk menjadi baik, ihsan. Karena ini bagian. Orang kalau sudah memiliki karakteristik ihsan, muhsin, dia sadar dilihat oleh Tuhan, maka semua tindakannya itu akan arif dan bijak. Tapi ketika orang tidak sadar, dilihat oleh Tuhan, direkam oleh Tuhan, maka tindakannya akan kontraproduktif. Jadi dua itulah yang barangkali sangat penting untuk kita bangun dalam kehidupan. Masya Allah, ini luar biasa kata kuncinya. Bangun keseimbangan berpikir, bertindak, dan berkehidupan. Ustaz, ini sebenarnya kita pengen lagi ngobrol lebih jauh, tapi kita harus akhiri Ustaz. Sesi sudah berakhir. Ibu-ibu terima kasih untuk kehadirannya di studio. Dan pemirsa TVRI Jogja, inilah akhir dari kebersamaan kita. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan, tetap di acara Tablik Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.